Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Savana Anastasia Rantika dari kelas 11 Akuntansi 1 nomor absen 32 akan memaparkan analisis mengenai jawaban yang benar dari 2 soal resensi dan 2 soal proposal sebagai tugas akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus menjadi bahan penilaian ujian akhir semester. Sebelum mulai menganalisis soal resensi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari resensi. Resensi adalah suatu ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya, seperti buku, film, drama, atau karya seni lainnya, yang berisi pembahasan mengenai isi, kelebihan, kekurangan, serta kritik terhadap karya tersebut. Baik, mari kita mulai menganalisis soal resensi yang pertama. Kalimat yang menginformasikan penggalan resensi buku non-fiksi adalah A. Kekuatan novel ini tidak hanya terletak pada realitas hidup tokoh Ongga yang sulit diduga. B. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa buku ini sangat baik dibaca oleh orang yang terusik dengan ulah tamunya. C. Kemunculan buku ini telah memperkaya khasanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. D. Mokhtar Lubis memperlihatkan sikap jiwa yang ditemukan pada diri orang-orang di masa revolusi melalui tokoh Hazil dan Guru Isa. E. Novel ini termasuk novel serius yang tidak cukup menghibur seperti halnya dalam novel pop. Dari semua pilihan jawaban yang ada, jawaban yang benar yaitu C. Kemunculan buku ini telah memperkaya khazanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. Mengapa jawaban ini benar? Karena pada kalimat ini menyampaikan informasi tentang isi dan manfaat buku non-fiksi, yaitu memperkaya khazanah literatur bisnis dan bermanfaat bagi pengusaha konglomerat. Resensi buku non-fiksi biasanya berisi informasi tentang isi buku, kebermanfaatan, serta relevansinya bagi pembaca tertentu, bukan membahas tokoh, alur cerita, atau unsur intrinsik seperti pada fiksi. Soal nomor 2. Penggalan kalimat resensi buku non-fiksi yang dapat diungkapkan Sutisna dalam meyakinkan temannya agar mau membaca buku itu adalah A. Buku ini secara keseluruhan memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia pada masa depan dalam lingkungan yang baik-baik. B. Gaya Mokhtar Lubis sangat khas, penggunaan majas perbandingan banyak digunakan dalam cerita tersebut. C. Semua unsur yang harus dimiliki dalam sebuah fiksi terpenuhi dalam buku ini. D. Buku ini mengisahkan seorang guru yang bernama Isa yang hidup di masa revolusi. E. Dalam Burung-Burung Manyar, pengarang menghubungkan kejadian yang dialami tokoh utamanya, Setadewa alias Teto yang beraku. Dari semua pilihan jawaban yang ada satu jawaban yang benar, yaitu A. Buku ini secara keseluruhan memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia pada masa depan dalam lingkungan yang baik-baik. Mengapa jawaban yang ini benar? Karena pada kalimat ini menyampaikan manfaat nyata dari isi buku non-fiksi, yaitu memberikan perlindungan dan menjamin masa depan anak-anak Indonesia dalam lingkungan yang baik. Resensi buku non-fiksi yang meyakinkan biasanya menonjolkan manfaat, kegunaan, atau relevansi isi buku bagi pembaca, bukan hanya menilai gaya penulisan atau unsur fiksi. Relevansi berarti kesesuaian atau keterkaitan suatu hal dengan konteks atau tujuan tertentu. Dalam konteks resensi buku, relevansi mengacu pada seberapa besar isi atau manfaat buku tersebut sesuai dengan kebutuhan, minat, atau masalah yang sedang dibahas atau dihadapi oleh pembaca. Misalnya, jika buku membahas perlindungan anak, maka relevansinya adalah keterkaitan isi buku dengan isu perlindungan anak dan manfaat bagi pembaca. Sebelum memasuki analisis soal proposal, saya akan menjelaskan pengertian dari proposal. Proposal adalah rencana tertulis yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan, penelitian, atau usaha. Proposal dibuat untuk mengajukan sebuah ide agar mendapatkan persetujuan atau dukungan. Mari kita analisis soal proposal yang pertama. Kegiatan filateli merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mesti dilakukan secara kontinu, khususnya di Provinsi Bali. Filateli bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu pengetahuan, sejarah, budaya maupun lingkungan hidup.
Filateli juga menambah wawasan dan memupuk persahabatan antar bangsa dan budaya melalui kegiatan tukar-menukar koleksi atau korespondensi. Yang dimaksud filateli menurut cuplikan tersebut adalah A. Kegiatan pengumpulan perangko. B. Kegiatan yang dilakukan secara kontinu di Bali. C. Kegiatan yang penuh nuansa persahabatan. D. Kegiatan yang digemari banyak orang di Bali. E. Kegiatan yang bisa menyalurkan minat dan bakat. Dari semua pilihan jawaban yang ada, hanya ada satu jawaban yang benar, yaitu B. Kegiatan yang dilakukan secara kontinu di Bali. Mengapa jawaban ini benar? Karena cuplikan menyebutkan bahwa filateli merupakan bentuk kegiatan yang mesti dilakukan secara kontinu, khususnya di Provinsi Bali. Jika dianalisis sebagai pernyataan yang mempresentasikan ciri penting filateli dalam konteks cuplikan, maka B bisa dipandang sebagai fokus konteks lokal yang menegaskan kontinuitas sebagai karakteristik aktivitas. Ini menempatkan filateli sebagai hobi yang menekankan pada pelaksanaan berkelanjutan dan komunitas setempat atau Bali sebagai konteks praktiknya. Soal nomor 2, Tahrim sedang mempelajari cuplikan proposal berikut. 20 tahun usia SMA Negeri 3 Tahuna dalam pengabdiannya di bidang pendidikan, bukan rentang usia yang pendek bagi suatu lembaga pendidikan untuk menghadirkan alumni yang cerdas dan tangguh bagi masyarakat. Peringatan ulang tahun sekolah dengan kontribusi nyata bagi warga masyarakat sekitar diharapkan mampu menumbuhkan semangat sosial dan gotong royong bagi siswa. Bentuk bantuan Tahrim terhadap isi proposal tersebut adalah A. Membuatkan proposal. B. Menyebarkan informasi dalam proposal. C. Menunjukkan sikap gotong royong bersama alumni. D. Mengajak para alumni untuk memperingati ulang tahun sekolah. E. Mengabdikan dirinya untuk masyarakat atas nama alumni sekolahnya. Dari semua pilihan jawaban yang ada, jawaban yang benar yaitu A. Membuatkan proposal. Mengapa jawaban ini benar? Karena pembahasan fokus pada kontribusi Tahrim terhadap isi proposal melalui penyusunan atau penyusunan ulang dokumen. Dalam beberapa skenario, peran Tahrim bisa berupa bantuan teknis, berupa pembuatan proposal untuk program pendidikan atau kegiatan. Sehingga jawaban yang A menekankan peran konkret dalam menyiapkan dokumen yang relevan dengan isi proposal. Itu saja pembahasan dan analisis 2 soal resensi dan 2 soal proposal. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata dan perbuatan dari saya. Saya, Savana Anastasia Erantika, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.